Ramadan RRI Kupang. Berkah untuk negeri. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmati dunia, Kau berikan ku Ramadan penuh cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu sendiri. Pemirsa pendengar RRI Kupang yang kami muliakan, kita akan menyimak bersama yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz Abdul Syahrul SSY berkaitan dengan tema yaitu pentingnya klarifikasi. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba fatabayyanu, kalau datang orang fasik membawa berita, maka klarifikasilah, antusibu qauman bijahalah, kalau tidak maka kalian akan ditimpa musibah sementara kalian tidak mengetahui. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga disebabkan karena perbuatan itu kalian menjadi menyesal. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, ayat ini Allah awali dengan panggilan kesayangan. Iya, ini disebut dengan nidaatur rahman, panggilan-panggilan ar-rahman kepada hamba-hambanya. Iya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ini panggilan kesayangan. Wahai, kalau kita panggil anak kita, wahai anakku sayang, datang ya. Wah, itu anak pasti datang. Ya, pasti datang, sudah bisa lah ya. Kekuatan cintanya sangat luar biasa itu. Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman. In ja'akum, panggilan ini Abdullah bin Abbas mengatakan idza sami'tumullaha yaqul, kalau kalian mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'i biha sam'ak, maka pasang baik-baik telingamu. Fa imma khairun yu'maru bihi au syarrun yunha anhu. Karena setelah panggilan itu bisa jadi adalah kebaikan yang harus dilakukan atau keburukan yang harus ditinggalkan. Ya. Kemudian setelahnya Allah mengatakan in ja'akum fasikum binaba, kalau datang orang fasik membawa berita kepada kalian, fatabayyanu, maka klarifikasi. Jangan cepat-cepat. Di zaman kita, zaman era teknologi ini, begitu banyak orang mudah menyebarkan berita tanpa klarifikasi. Iya. Dalam ayat ini Allah mengatakan fatabayyanu, klarifikasi dulu. Iya. Jangan cepat-cepat. Iya. Jadi kita dalam menanggapi sebuah berita, yang pertama harus kita lakukan adalah cek baik-baik. Ini berita benar kosonde. Iya, itu dulu yang pertama. Yang kedua, kalau dia benar, ya, dia kalau dia sudah benar, dia baik atau tidak disebarkan, ya kan? Kita menyebarkan itu berpikir dulu. Iya, artinya ini kita keluarkan atau tidak? Iya, sebab orang yang paling berdosa kata Nabi SAW adalah an yuhadditha bikulli ma sami',
Jadi orang yang paling berusaha itu adalah orang yang semua yang dia dengar disampaikan. Walaupun itu benar. Bayangkan. Jadi ada informasi-informasi para pemirsa sekalian yang terkadang walaupun itu benar, tapi tidak perlu kita sampaikan. Nah, Ustadz, ini informasi berkaitan dengan sebuah berita, informasi berkaitan dengan yang hal-hal untuk kepada umat. Nah, ini kan hal-hal baik, Ustadz. Nah, terus kalau seandainya kita harus di tengah jalan kita tidak boleh share dan segala macam, padahal itu berita baik itu. Ada tidak diistilahkan berdakwah juga, Ustaz, gitu. Jadi berdakwah itu masih buat sekedar agama atau berdakwah. Jadi begini. Jadi begini. Apa sih yang membuat sehingga kita tidak terlalu cepat untuk keluar? Betul. Jadi begini. Kita mengambil kisah Nabi Yakub alaihissalam. Jadi orang atau audiens, orang yang mendengar informasi yang kita sampaikan itu berbagai macam orang. Ada yang menanggapinya itu kebaikan, tapi dia menganggap, oh ini kesempatan bagi saya. Ya kan? Untuk melakukan keburukan. Contoh, Nabi Yakub alaihissalam. Ketika saudara-saudari Yusuf minta supaya Yusuf ini menemani mereka bermain. Apa kata Yakub? Saya khawatir nanti kalau dia dimakan oleh serigala, kalian lalai dari dia sehingga dia bisa meninggal. Apa yang terjadi? Itu dimanfaatkan oleh saudara Yusuf, bahwa mereka bawa berita dengan bajunya yang sudah berlumuran darah. Mereka menyampaikan, oh dia dimakan oleh serigala. Ya kan? Nah, jadi tujuan Nabi Yakub itu baik, tapi mereka manfaatkan. Oh itu bersahabat. Ini saudara kandung loh. Itu saudara. Kandung lagi. Ya. Nah, apalagi kita yang beda keturunan, beda keluarga, dan sebagainya. Makanya berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Walaupun informasi itu benar, tapi ada orang yang justru memanfaatkan itu untuk keburukan. Ya, maka berhati-hati. Misalnya, saya terus terang tidak terlalu suka kalau menyebarkan informasi tentang pembunuhan, tentang kasus pelecehan seksual. Kenapa, Ustaz? Kenapa? Karena dalam diri saya ada orang yang ketika membaca itu, oh ternyata begini caranya. Ya, makanya saya itu tidak terlalu bersemangat menyebarkan informasi-informasi begitu. Saya mengatakan bahwa paling tidak suka dengan ketika orang menyebar informasi berkaitan dengan pembunuhan dan sebagainya. Terus bagaimana dengan ketika saudara, orang tua kan kita meninggal, terus kita itu kan cukup melaporkan saja kepada pihak yang tidak perlu sampai disebarkan. Tidak perlu, Ustaz. Mestinya. Tapi ini tentu masing-masing pribadi. Tapi kalaupun ada yang merasa oh ini ada sisi positifnya ya silakan saja. Tapi secara pribadi, iya betul. Secara pribadi saya tidak terlalu, kecuali memang itu betul-betul berkaitan dengan informasi yang orang itu harus tahu. Maka bisa langsung ke orangnya, Ini bagaimana? Itu. Minta maaf ketika kasus pelecehan disebarkan, terjadi pelecehan di sana. Oh itu bagaimana caranya? Maksudnya kronologinya. Itu bisa jadi manfaat bagi orang yang memang dia sudah punya niat untuk itu. Ya kan? Kronologinya begini, dia masuk ke rumah apa segala macam, pas ini suaminya lagi tidak ada atau orang tuanya tidak ada, tinggal anak itu sendirian. Itu dia berpikir, oh ini ternyata begini caranya. Oh, berarti ya kan begitu? Iya. Untuk informasi saja buat kakak-kakak, saudara kita yang bagian media, bagi media online, media dan sebagainya. Ini perlu kehati-hatian kita dalam menyebarkan informasi. Karena itu akan dampak, ada yang bisa jadi dampak nilai positif, ada yang juga negatif. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi saja. Tinggal bagaimana menyikapi. Ini juga pentingnya kita dalam menggunakan media, ya, bahwa media sosial ini antara tajamnya pisau dan tumpulnya. Ya, kita mau gunakan yang mana? Ya. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Jadi memang hukum asalnya pisau kalau dibeli untuk potong-potong sayur di dapur sah-sah saja. Tapi ketika dibeli untuk membunuh orang, itu kan jadi masalah. Iya. Maka berhati-hati. Kemarin Ustaz di pengkasih oleh kemarin Ustaz. Betul ya. Itu kan saya tidak terlalu berminat untuk menyebarkan hal seperti itu. Iya, cukup kita dengar saja, biarlah pihak yang berwajib menangani kasus itu. Sesuai porsi, Ustaz. Ya, sesuai porsinya. Kalau kita intermedia, ngapain kita harus? Ya, jadi tidak perlu ikut menyebarkan. Kecuali ada edukasi di situ. Kita berikan catatan-catatan. Iya. Jadi intinya adalah klarifikasi terhadap suatu berita itu menguntungkan. Apalagi kalau kita sadar bahwa
Ayalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada yang catat, kiri kanan kita itu ada yang mencatat. Kalau kita sadar itu, berarti kita tidak akan menyampaikan hal kecuali yang betul-betul bermanfaat, ya, melakukan mengetik, ya, men-share, ya, kecuali hal yang bermanfaat. Syukur Ustaz atas materi yang luar biasa berkaitan dengan klarifikasi informasi, wabil khusus buat saudara kita yang di media atau ketong sendiri yang punya grup. Ketika ada informasi baik sekalipun, kita perlu kembali mengkaji. Jangan sampai kita cepat mengambil kesimpulan untuk men-sharekan dan nanti dampaknya ada nilai negatifnya. Itulah menjadi kewaspadaan kita dan kehati-hatian kita untuk menyampaikan. Sekian, terima kasih Ustaz atas ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.